Sebelumnya, Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingkungan Latai, Salam Sewujud Keren dan Melempang. Perkenalkan, nama saya Lisa Liani, saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, kelas B, semester 3. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah penaturan. Materi yang kita bahas pertama yaitu pengertian penaturan. Penaturan berasal dari dua kata yaitu naturan, artinya menuturkan, mensisilahkan suatu keadaan atau kejadian di masa lampau. Kemudian, kata tuturan merupakan awalan pa sehingga menjadi penaturan yang mengandung arti kitab suci yang menuturkan, mensisilahkan keadaan atau kejadian di masa lampau agar menjadi pedoman bagi umat manusia pada pasal 41 ayat 45, di mana di sini dijelaskan konsep ketuhanan dalam penaturan. Ketuhanan dalam ajaran Hindu Keharingan disebut dengan Ranying Hatala. Kata Hatala berasal dari bahasa Sangyang, terdiri dari dua suku kata yakni Ranying dan Hatala. Ranyi yang berarti maha besar dan Hatala yang berarti maha kuasa, tidak terbatas. Jadi Ranying Hatala dipahami sebagai suatu kekuatan energi gaib yang menjadi misteri di balik adanya alam semesta beserta isinya, dan juga percaya adanya kepada Tuhan yang Maha. Ini adalah manusia pertama dalam kitab suci penaturan. Pada pasal 5, Garing Lunjung Pulang Bingung dan Kumpang Dukung keluar dari bangking kayu erang tingang, di mana pada pasal ini diceritakan setelah Ranying Hatala menciptakan alam semesta, ia juga menciptakan manusia, dan atas kuasa Ranying Hatala maka Garing Lunjung Pulang dan Kumpang Dukung keluar dari kayu erang tingang, dan kejadian menjadi wujud laki-laki yang diberi nama Manyamen Tunggul Garing Jajuhunan Laut, dan yang berwujud perempuan bernama Kamelu Putak Bulau Janjul Nen Karangan Limut Kemasan Tambun. Dan dari pasal ini bisa kita lihat bahwa manusia pertama yang diciptakan Ranying Hatala adalah Manyamen Tunggung Garing Janjuhunan Laut dan Baik, selanjutnya kita akan membahas tugas dan tanggung jawab manusia menurut kitab suci penaturan. Di dalam kitab suci penaturan pasal 33 ayat 2, yaitu sebelum Ranying Hatala menurunkan Raja Bunu sekeluarga menuju pantai Danum Kalunen, di situ ia menyuruh mereka melaksanakan tiwah suntuk di lebu bukit Batu Nindang Tarung, sebab nanti yang menjadi contoh keturunan Raja Bunu bagaimana tata cara mereka kembali pada Ranying Hatala. Dari ayat di atas, pelaksanaan upacara tiwah dijiwai ajaran ketuhanan bahwa manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan sesuai jalan yang telah diajarkan, merupakan salah satu ajaran yang harus diimplementasikan untuk dapat kembali kepada Tuhan, dan juga sudah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai manusia untuk melaksanakan upacara tiwahnya, yaitu konsep dewa-dewi dalam penaturan. Menurut umat Hindu, konsep dewa-dewi dalam agama Hindu memiliki bermacam-macam wujud, biasanya berwujud manusia atau dewa, dan mereka hidup abadi dan memiliki kepribadian masing-masing, dan juga mereka hidup memiliki emosi dan juga kecerdasan seperti layaknya manusia. Dan sedangkan dewi adalah supernatural yang menguasai unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mereka disembah dan dihormati oleh manusia, dan mereka sebagai pengatur alam semesta dan juga bertugas untuk melindungi kita sebagai umat. Baik, selanjutnya yaitu konsep penciptaan alam semesta menurut kitab suci penaturan. Pada pasal 1 dan pasal 2, Ranying Hatala menciptakan alam semesta. Yang pertama, serupa pulau berubah menjadi naga hai galang petak. Dan yang kedua, labung singkap antang berubah menjadi petak intel hamba-lambang tambun liang daret karangan. Dan yang ketiga, panatau Ranying pandere bunu berubah menjadi batang haring atau batang kayu erang. Dan yang selanjutnya itu panatau peteng liung lingkar tali wanang berubah menjadi tambun hai nimpeng pulang puluh. Dan yang selanjutnya yaitu pantau juhun pinang berubah menjadi tinga hai nimpeng randung banama. Dan selanjutnya penantau
Dan selanjutnya Panatau Tantayas Pinang menjadi Antah Datu Pulang Puluh, dan Panatau Puting Rukun Tarahan menjadi Tambarirang Haih Marung Sikap Langit. Dan yang selanjutnya yaitu Ranying Hatala dengan kemahakuasaannya menjadikan langit, bulan, bintang, dan matahari, yaitu moral manusia menurut panaturan. Moral berasal dari kata Latin mos, yaitu moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, dan nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, dan yang dimaksud dengan moral adalah peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi suatu budaya, konsep, dan nilai-nilai yang menentukan pola perilakunya. Etika menurut panaturan. Kitab suci Panaturan berfungsi sebagai nilai etika dan juga mengajari tentang perilaku manusia yang hidup di dunia, dan nilai-nilai yang terkandung pada kitab suci Panaturan merupakan kerangka konsep yang menjelaskan etika dan tingkah laku manusia.